Baik, saya Ima Rosita akan melanjutkan pemaparan materi yang telah disampaikan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur pasar dan persaingan harga. Struktur pasar. Struktur pasar merupakan pengklasifikasian produsen ke dalam beberapa kelompok pasar, dengan masing-masing pasar memiliki ciri-ciri yang berbeda seperti jenis produk yang dihasilkan, banyaknya perusahaan dalam industri, mudah tidaknya keluar masuk industri, dan peranan iklan dalam industri. Nah, dalam teori persaingan sempurna ekonomi klasik, pasar terdiri atas sejumlah produsen dan konsumen kecil yang tidak menentu. Adanya kebebasan keluar masuk pasar, pemilihan teknologi dan metode produksi, serta kebebasan dan ketersediaan informasi. Nah, semua hal tersebut dijamin oleh pemerintah. Dalam hal ini, Islam lebih menekankan pada aspek kebebasan dan jiwa kerjasama atau cooperation. Selanjutnya adalah kebebasan dan tanggung jawab. Nah, kebebasan dan tanggung jawab dijelaskan dalam surah Maryam ayat 95. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati fardan. Artinya, dan tiap-tiap mereka akan datang kepada Allah pada hari kiamat dengan sendiri-sendiri. Nah, tanggung jawab penuh dari seorang muslim adalah kebutuhan yang didasarkan pada jenjang kebebasan yang luas, dimulai dengan kebebasan untuk memilih kepercayaan seseorang dan berakhir dengan keputusan yang paling sederhana yang dibuat oleh seseorang. Oleh karena itu, kebebasan merupakan refleksi dari pertanggungjawaban. Selanjutnya adalah kerjasama. Nah, dalam ekonomi Islam, kerjasama disebut dengan sistem ekonomi yang mengedepankan kebebasan yang diungkapkan lebih pada bentuk kerjasama daripada persaingan. Nah, Islam mengenalkan konsep fardu kifayah yang merupakan konsep atas kewajiban bersama, di mana tanggung jawab individu dapat dilakukan oleh individu yang lain. Nah, fokus dalam konsep ini atau konsep fardu kifayah ini ialah kebutuhan masyarakat dan dorongan individu untuk berusaha memenuhi kebutuhan tersebut. Selanjutnya kita masuk ke dalam pasar persaingan sempurna. Nah, pasar persaingan sempurna ini memiliki 6 karakteristik, yaitu yang pertama adalah jumlah produsen yang banyak, yang kedua adalah price taker atau pengambil harga, yaitu penetapan harga sesuai dengan yang terjadi di pasar. Yang ketiga adalah produsen bebas keluar masuk pasar sebagai penjual. Yang keempat, homogeneous product, yaitu setiap produk yang dijual persis sama. Yang kelima adalah full knowledge, yaitu pembeli dan penjual memiliki pengetahuan sempurna mengenai produk. Dan yang terakhir, kurva yang dihadapi produsen adalah elastis sempurna. Nah, selanjutnya adalah kelebihan pasar persaingan sempurna. Ada 5, yaitu yang pertama, pembeli sangat mengetahui harga pasar. Yang kedua, konsumen merasa sejahtera karena dengan bebas bisa memasuki pasar. Yang ketiga, persaingan murni dikarenakan barang yang diperjualbelikan homogen. Yang keempat, harga cenderung stabil. Dan yang kelima, barang yang diproduksi dapat diperoleh dengan ongkos yang serendah-rendahnya. Sedangkan kekurangan dalam pasar persaingan sempurna ada 4 poin. Yang pertama yaitu tidak mendorong inovasi baru. Yang kedua, keuntungan tidak bertahan lama dikarenakan kebebasan masuk ke dalam pasar. Yang ketiga, kemungkinan menimbulkan ongkos sosial karena adanya efisiensi yang sangat tinggi dan berdampak pada kerugian masyarakat. Dan yang keempat, pilihan terbatas karena barang yang dihasilkan adalah 100% sama. Nah, selanjutnya adalah kurva dari pasar persaingan sempurna. Di sini ada kurva permintaan yang berbentuk elastis sempurna. Apabila penjual menjual barang dengan harga yang di atas pasar, maka kuantitas permintaan akan nihil. Dalam arti HD sama dengan 0. Apabila pembeli ingin membeli barang dengan harga di bawah harga pasar, maka penjual tidak akan menjual barangnya atau HI sama dengan 0. Hal ini dikarenakan penjual itu dapat menjual dengan harga yang lebih baik, yaitu pada harga pasar.
Nah, titik optimal yang dialami penjual adalah ketika MJ marginal cost sama dengan MR atau marginal revenue. Nah, dikarenakan bentuk kurva permintaan atau D berupa garis horizontal, maka kurva permintaan D berhimpit dengan kurva MR dan AR, di mana MR ini adalah marginal revenue dan AR adalah average revenue. Nah, sedangkan kurva penawaran S yang juga sebagai kurva MC atau marginal cost bertemu dengan kurva MR pada titik keseimbangan. Dalam hal ini terjadi ketika S sama dengan D atau penawaran sama dengan permintaan. Nah, masuk ke dalam contoh pasar persaingan sempurna. Nah, contoh dari pasar persaingan sempurna sendiri adalah pasar beras. Nah, hal ini dikarenakan beras merupakan produk homogen yang tidak dapat dipindahkan secara signifikan. Selain itu, terdapat banyak produsen dan konsumen sehingga harga akan ditentukan oleh kekuatan pasar. Selain itu, informasi mudah diakses serta terdapat kemudahan dalam keluar masuk pasar. Baik, yang selanjutnya kita masuk ke dalam pasar persaingan tidak sempurna. Nah, pasar persaingan tidak sempurna sendiri adalah pasar dengan sedikit penjual dan banyak pembeli, sehingga dalam hal ini penjual dapat menentukan harga dan barang yang dijual bersifat heterogen atau berbagai jenis. Nah, pasar persaingan tidak sempurna ini terbagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama adalah pasar monopolistik, yang kedua adalah pasar monopoli, dan yang ketiga adalah pasar oligopoli. Kita masuk ke dalam jenis pasar persaingan tidak sempurna yang pertama, yaitu pasar monopolistik. Nah, pasar monopolistik merupakan pasar di antara dua jenis pasar yang ekstern, yaitu persaingan sempurna dan monopoli. Nah, ciri-ciri dari pasar monopolistik ini ada 6, yaitu yang pertama, terdapat banyak perusahaan penjual. Yang kedua, perusahaan mempengaruhi harga. Yang ketiga, sifat produk berbeda corak. Yang keempat, kebebasan dalam keluar masuk pasar. Yang kelima, konsumen kurang memahami produk pasar. Dan yang keenam, iklan sangat diperlukan. Nah, selanjutnya adalah kelebihan dari pasar monopolistik, ada 3, yaitu yang pertama, kebebasan keluar masuk bagi produsen. Yang kedua, konsumen selektif karena adanya diferensiasi produk. Dan yang ketiga adalah jenis pasar relatif mudah ditemui. Nah, sedangkan kelemahan dari pasar monopolistik juga ada 3, yaitu yang pertama adalah persaingan yang tinggi, yang kedua dibutuhkan modal yang cukup besar, dan yang ketiga mendorong produsen untuk selalu berinovasi. Selanjutnya, dalam pasar monopolistik terdapat istilah diferensiasi produk. Nah, diferensiasi produk itu sendiri adalah produk yang dihasilkan walaupun mirip tetapi tidak identik. Nah, contohnya adalah seperti produk rokok, sabun, dan produk-produk lain. Nah, macam dari diferensiasi produk ini ada 2. Yang pertama adalah diferensiasi produk real, yaitu variasi dalam karakter fisik, seperti halnya variasi kandungan bahan kimia dalam 2 merek deterjen. Diferensiasi yang kedua adalah diferensiasi produk artifisial, yaitu variasi terbatas pada kemasan, merek, dan promosi. Hal ini memberikan kesan pada konsumen bahwa merek-merek tertentu memiliki kualitas istimewa walaupun kenyataannya tidak. Nah, contoh dari pasar monopolistik adalah pasar skincare dan kosmetik di Indonesia. Nah, dikategorikan sebagai pasar monopolistik karena terdapat banyak produsen, kemudahan keluar masuk pasar, diferensiasi produk dalam formula dan kemasan, serta terdapat persaingan yang tinggi antar produsen. Nah, jenis pasar persaingan tidak sempurna yang kedua adalah pasar monopoli. Pasar monopoli atau e-ticker merupakan bentuk pasar yang hanya terdiri dari satu perusahaan dan barang yang dihasilkan tidak memiliki pengganti yang dekat. Monopoli tidak dilarang dalam Islam, namun tindakan membatasi produksi untuk dapat mengambil keuntungan di atas normal adalah haram. Nah, karakter dari pasar monopoli ada 5, yaitu yang pertama, industri hanya terdiri dari satu perusahaan. Yang kedua, tidak memiliki barang pengganti yang serupa.
Yang ketiga, tidak ada kemungkinan untuk masuk ke dalam industri. Yang keempat, produsen menguasai penentuan harga. Dan yang kelima, promosi iklan kurang diperlukan. Selanjutnya adalah faktor pemicu adanya pasar monopoli. Yang pertama adalah perusahaan menguasai sumber daya yang unik dan tidak dimiliki oleh perusahaan lain. Yang kedua, perusahaan dapat berproduksi dalam skala ekonomis. Dan yang ketiga, perusahaan memiliki hak eksklusif dari pemerintah atau organisasi untuk memonopoli pasar. Nah, menurut para ulama Syafi'iyah, itikar yang diharamkan adalah penimbunan barang pokok dengan dijual kembali sampai harga melonjak naik. Nah, hal ini tercantum dalam hadis riwayat Muslim 1605, manih takaro fahuwa khati'un, yaitu yang artinya barang siapa menimbun maka dia telah berbuat dosa. Nah, 3 kriteria penimbunan yang dilarang menurut ulama fikih adalah yang pertama, barang yang terkumpul melebihi kebutuhan dirinya dan keluarga selama 1 tahun. Yang kedua, menimbun untuk dijual pada saat harga melonjak tinggi. Yang ketiga, barang yang ditimbun atau dimonopoli adalah barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, selanjutnya adalah contoh pasar monopoli. Di Indonesia, contoh pasar monopoli adalah perusahaan listrik negara atau PLN. Dikategorikan sebagai pasar monopoli karena PLN merupakan satu-satunya perusahaan di Indonesia yang bergerak di sektor kelistrikan. Nah, tidak ada perusahaan lain yang dapat memasuki pasar, serta PLN sangat menguasai penentuan harga. Selanjutnya kita masuk ke dalam jenis pasar persaingan tidak sempurna yang ketiga, yaitu pasar oligopoli. Nah, pasar oligopoli sendiri merupakan pasar dengan banyak produsen yang menghasilkan barang-barang yang saling bersaingan. Nah, dengan kata lain, terdapat beberapa perusahaan yang menguasai pasar. Ciri khusus dari pasar oligopoli adalah perusahaan-perusahaan baru yang masuk ke dalam pasar akan mengalami kesulitan untuk menangani persaingan yang ada. Bahkan persaingan eksternal pun tidak akan mempengaruhi perusahaan yang sudah ada. Penurunan harga yang dilakukan oleh satu perusahaan akan menyebabkan perusahaan lain memotong harga yang lebih banyak. Nah, dampak dari praktik ini adalah akan menghancurkan harga produk itu sendiri. Dalam Islam, penetapan harga atau price fixing pada pasar oligopoli sesungguhnya tidak diperbolehkan. Hal ini dikarenakan akan mengakibatkan kekurangan jumlah produksi saat keadaan permintaan sedang naik-naiknya, sehingga menyebabkan kelangkaan barang. Selain penetapan harga, Islam juga melarang diskriminasi harga untuk menipu penjual atau pembeli yang tidak tahu harga yang sesungguhnya berlaku di pasar pada saat itu. Selanjutnya adalah contoh pasar oligopoli dengan contoh pasar yaitu pasar semen PT Semen Indonesia. Nah, PT Semen Indonesia merupakan contoh pasar oligopoli karena dengan pangsa pasar yang besar, PT Semen Indonesia memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penetapan harga di pasar dan tingkat produksi perusahaan lain dalam industri semen. Selain itu, dengan besarnya perusahaan ini menimbulkan hambatan yang besar terhadap perusahaan baru yang akan masuk ke dalam industri semen. Sekian pemaparan materi tentang struktur pasar dan persaingan harga. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.